Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah menentukan ya kolom, baris dan unsur kuncinya. Selanjutnya kita lakukan langkah berikutnya, yaitu menghitung angka baru baris kuncinya. Nah, angka baru baris kunci di sini untuk S2-nya ya, untuk S2-nya. Nah, di sini bisa kita salin ya. Untuk S2-nya kalian klik di sini ya. Jadi untuk S2-nya pertama itu nilai setnya kosong ya. Kemudian X1-nya kosong juga. Kemudian X2 3 ya. S1-nya kosong. Kemudian S2-nya kosong juga 1 ya. Kemudian S3-nya kosong dan nilai kanannya atau NK itu 15. Yang menjadi tugas selanjutnya, bagaimana caranya supaya nilai angka baru baris kunci pada X2, nah ini X2 ya, X2 itu menjadi angka baris kunci dengan nilai 1 ya. Karena di sini untuk select 2 itu termasuk unsur kunci ya. Jadi harus diubah menjadi angka 1. Caranya dengan membagi ya. Nah, di sini ada pembagian ya. Di pembagian. Jadi 3 dibagi 3 itu ya. 3 dibagi 3 menghasilkan angka 1 itu ya. Jadi ini harus diubah unsur kuncinya menjadi awalnya angka 3 menjadi angka 1 dengan cara membagi 3 itu ya. Dan selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat untuk nilai set ya, sama juga dibagi 3 ya. Jadi 0 dibagi 3 berapa? 0 ya. 0 dibagi 3 berapa? 0. 0 dibagi 3, 0 lagi ya untuk select 1. Untuk select 2-nya 1 dibagi 3 berapa? 1/3. 0 dibagi 3, 0. 15 bagi 3, 5 ya. Selanjutnya untuk nilai set ya. Nilai set di sini, jadi kita menghitung angka baru baris set. Kita ambil dulu nilai set yang lama ya. Set yang lama di sini ya. Atau bisa di copy paste saja ya. Nah, ini di copy paste. Di copy kemudian di paste ya di sini. Sehingga kita tidak perlu ngetik lagi gitu ya. Kemudian nah, di sini tugas kita yaitu bagaimana cara mengubah X2 di sini ya menjadi angka 0 ya. Menjadi angka 0. Di sini harus 0 hasilnya. Caranya dengan cara mengalihkan ya. Mengalihkan angka baru baris kunci ya dikali 50.000 ya. Seperti yang kita tahu bahwa untuk angka baru baris kunci, nah di sini Bapak tampilkan. Jadi angka baru baris kuncinya di sini adalah untuk X2-nya nilainya 1 ya. Ini 1 nilainya 1, sehingga 1 dikali 50.000 itu mendapatkan 50.000 ya. Sehingga jika kita tambahkan min 50.000 ditambah 50.000 itu hasilnya 0 ya. Jadi 0 hasilnya. Jadi kita sudah mendapatkan angka 0. Untuk nilai yang lainnya sama juga, tinggal dikali angka baris kunci. Angka baru baris kuncinya dikali 50.000 ya. Jadi yang di set di sini berarti 0 dikali 50.000 itu dapatkan 0. Kemudian untuk X1-nya juga sama 0 karena 0 dikali 50.000. Kemudian untuk S1-nya juga 0 ya. Kemudian yang ini
Nah, yang ini ya. Jadi tinggal kita cari ya. Tinggal dicari. Ini jika kita buat hitungan matematiknya ya. Jadi 1/3 dikali 50.000. Nah, itu mendapatkan berapa? 50.000 per 3 ya. Jadi hasilnya itu 50.000 per 3. Selanjutnya untuk selek ketiga, nah di sini karena nilainya 0 ya, 0 dikali 50.000 itu 0 hasilnya. Kemudian 5 dikali 50.000 itu hasilnya 250.000 ya. Nah, jika mau dibuat lengkap, nah ini ya, 0 dikali 50.000 itu sama dengan 0 ya. Kemudian ini 0 dikali 50.000 itu sama dengan 0 juga. Kemudian yang ini sama juga dikali 50.000 itu hasilnya 0. Nah, Bapak buat supaya lebih jelas ya. Kemudian ini 1 ya, 1 dikali 50.000 ya. 50.000 itu hasilnya 50.000. Ini 0 hasilnya ya. Kemudian yang ini sama juga dikali ya, 50.000 hasilnya 0. Kemudian yang ini 250.000 itu asalnya dari 5 dikali 50.000. Itu hasilnya 250.000 ya. Sehingga di sini tinggal kita isi ya nilai set barunya 1 ditambah 0 1 ya. Kemudian min 30.000 ditambah 0 itu hasilnya min 30.000. Kemudian min 50.000 ditambah 50.000 itu hasilnya 0. Kemudian dilanjutkan 0 ditambah 0 itu 0 ya. Kemudian 0 ditambah 50.000 per 3 ya hasilnya 50.000 per 3. Nanti jangan dibagi ya, langsung hasil. Nanti soalnya harus dalam bentuk pecahan ya. Jangan isi koma-koma ya. Nanti dalam bentuk pecahan. Kemudian 0 ditambah 0 0 hasilnya. 0 ditambah 250.000 250.000. Kemudian untuk baris selek pertama kita bisa lihat untuk selek pertama di sini sudah kosong. Jadi kita tidak perlu lagi mencari angka baru baris untuk selek satunya ya. Yang perlu kita cari sekarang adalah selek 3 ya. Kita salin angka baru baris kuncinya supaya memudahkan menganalisa ya. Kita salin juga nilai S3-nya ya. Jadi S3-nya ini ya. Tinggal kita drag aja ya. Jika pakai di Excel. Jika nulis manual beda lagi. Harus ditulis satu-satu ya. Kemudian kita tinggal kalikan ya. Angka baru baris kunci dikali 5. Nah, artinya di sini tugas kita selanjutnya ya, yaitu membuat nilai X2 di sini menjadi 0 ya. Nilai S3 yang baru untuk X2-nya menjadi 0. Dengan cara gimana? Dengan cara kita tahu bahwa angka baru baris kuncinya untuk X2 itu adalah 1 ya. Kemudian dikali 5 mendapatkan 5 ya. Jadi 1 kali 5. Nah, di sini Pak buat 1 dikali 5 itu mendapatkan 5 ya. 5 dikurang 5 berapa? 0 ya. Nah, di sini sudah memenuhi ya. Sudah memenuhi bahwa kita, untuk nilai S3 yang baru untuk nilai
X2-nya, select yang baru, itu nilainya harus 0 ya. Selanjutnya kita isi di sini ya, angka baru baris kunci dikali 5, 0 dikali 5, 0 ya. Nah, di sini Bapak buat 0 dikali 5 itu sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 5 lagi ya, sama dengan 0 lagi gitu ya. Kemudian dilanjutkan untuk select pertama sama juga 0 dikali 5 itu sama dengan 0 ya. Kemudian sepertiga ya dikali 5 itu hasilnya 5/3 ya. Selanjutnya 0 dikali 5, 0 dikali 5 itu hasilnya 0 ya. Kemudian 5 dikali 5 itu sama dengan 25 ya. Sekarang tinggal kita kurangi ya, tinggal dikurangi, 0 dikurangi 0 hasilnya 0 ya. Selanjutnya 6 dikurangi 0, 6 ya, 6 dikurangi 0 itu hasilnya 6. Nah ini tadi sudah kita bahas, 5 dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Kemudian 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi 5/3 itu hasilnya min ya, 5/3. Kemudian 1 dikurangi 0 itu mendapatkan 1. Kemudian 30 dikurangi 25 itu hasilnya 5 ya. Nah, di sini sudah kita buat untuk nilai select 3 yang baru, tinggal kita salin sekarang ke dalam tabel 2 ya. Untuk nilai setnya kita tinggal salin ya. Nah, ini ya. Tinggal klik sekali enter. Jadi tinggal ditarik. Ya. Jadi kita rapikan di sini min 30.000, kemudian ini 50.000/3, ini 250.000 ya. Jadi sumber datanya dari data nilai set barunya ya. Kemudian untuk S1-nya masih tetap ya, nilainya tidak ada perubahan, tinggal kita salin ya. Tinggal kita salin. Nah, ini ya, nilainya set pertama itu 0, X1, 2 dan seterusnya ya. Tinggal disalin. Kemudian untuk nilai X2 pada barisnya ya, pada baris X2-nya itu bersumber dari angka baru ya. Angka baru baris kuncinya ya. Nah, ini tinggal enter, tinggal di drag saja ya. Kemudian untuk select 3 tadi kita sudah cari nilainya ini ya. Tinggal kita drag hasilnya. Selanjutnya buat single, angkanya single ya, tidak perlu diisi caranya. 0, 6, 0, 0, min 5/3 ya, min 5/3, 1, 5 ya. Dan di sini kita sudah menginputkan ya datanya. Apakah ini sudah optimal? Masih belum ya, karena kita lihat nilai setnya di sini masih ada angka min ya. Ini bisa kita hide dulu supaya sedikit kelihatan view-nya. Kemudian kita menghitung lagi ya, menghitung lagi nanti kolom kuncinya berapa, baris kuncinya berapa. Nah, di sini untuk kolom kunci kita bisa lihat bahwa di X1 ya,
X1 di sini merupakan memiliki nilai negatif terbesar, ya, nilai negatif terbesar. Sehingga kita blok ya untuk X1. Kemudian untuk menentukan baris kuncinya sama seperti tadi, tinggal membagi ya rasionya. Nah, caranya di sini kita ambil mulai dari select pertama. 8 dibagi ya. 8 dibagi 2, 4 ya. Kemudian 5 dibagi 0, tak terhingga. Kemudian 5 dibagi 6. Hasilnya 5/6. Ini tak terhingga. 5 bagi 6 ya. Berarti di sini kita cari nilai terkecilnya, letaknya di select ketiga. Dengan unsur kuncinya adalah angka 6 ini ya. Nanti harus diubah menjadi angka 1 ya. Nah, kita sudah dapatkan ya kolom kunci dan baris kunci di dalam tabel 2. Untuk sesi berikutnya Bapak akan lanjutkan setelah sesi berikut ini. Terima kasih.